Selamat datang di Sun Future Capsule. Kami akan membawa Anda menuju perjalanan menembus ruang dan waktu yang juga akan mengubah masa depan Anda. Perhatikan barang bawaan dan siapkan diri untuk perjalanan ke Queen's University Belfast. Kencangkan sabuk pengaman dan tetap berada di kursi penumpang. This is your captain speaking. Our destination to Queen's University Belfast. Kita telah berada di ketinggian 200 juta kaki. Sebentar lagi kita akan menembus lapisan futurosphere dan akan segera memasuki area baru. Kita sudah sampai di tujuan. Belfast, Northern Ireland adalah rumah bagi Queen University Belfast yang telah berdiri sejak tahun 1845. Universitas ini merupakan salah satu anggota dari Russell Group yang merupakan gabungan universitas intensif riset di United Kingdom. Berdasarkan Times Higher Education World University Rankings 2021, Queen's University Belfast saat ini berada di peringkat ke-200 secara global. Terima kasih sudah terbang bersama Future Capsule. Nikmati perjalanan masa depan. Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di Virtual City and Campus Tour Queen's University Belfast dengan aku Tia. Terima kasih buat teman-teman yang udah join malam hari ini di hari Minggu untuk mengikuti serangkaian acara menarik kita. Queen's University Belfast adalah salah satu universitas terkemuka asal Inggris. Dan kita udah kedatangan teman spesial langsung dari universitas tersebut. Hai Dava. Halo semuanya. Halo, oke. Nah, jadi teman kita Dava ini akan memberikan live city campus tour langsung dari Queen's University Belfast. Tapi kita maaf nggak bisa menyiarkan itu secara langsung. Dava sudah menyiapkan pre-record yang udah dipersiapkan buat teman-teman semua yang akan kita nikmati sebentar lagi. Oke. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Dava. Halo Mutia, halo Apa semuanya. kabar? Baik di sini lagi jalan kuliah juga online sih tapi. Ini sekarang di sana jam berapa ya? Ini jam 11:05 teman-teman. Jam Pagi. 11:05, beda banget ya. Di sini jam 6, udah gelap. Udah memasuki malam hari. Oke, jadi Dava di Queen's University Belfast mengambil jurusan apa nih? Ya, aku di sini ngambil Bachelor of Engineering, Electrical and Electronics Engineering. Jadi ya belajarnya itu. Kalau di Indonesia mungkin bilangnya elektro ya. Teknik elektro lah. Teknik ya. elektro. Oke. Nah, langsung aja kita menikmati acara live dari Dava. Oh ya, sebelumnya aku mau remind buat teman-teman,
karena ini live CDN Campus Tour, kalian bisa bertanya apapun tentang Queen's University Belfast lewat text box yang ada di sini, lewat kolom chat, kalian bisa tanyakan apapun. Ntar aku, Tia, akan menanyakan hal tersebut kepada Dava dan membuka sesi Q&A di akhir acara. Oke. Langsung aja kita lihat Virtual CDN Campus Tour dari Queen's University Belfast. Oke. Aku share screen sebentar ya. Oke, udah bisa dilihat ya? Bisa. Iya, bisa. Oke, kita mulai. Nah, ini adalah kampus tour. Nah, jadi kebetulan kita mulai ya, ini dari mana? Sebenarnya ini belum di Belfast-nya. Ini di kota lain, saya lagi jemput teman saya di universitas lain, dan kebetulan di situ lagi salju. Jadi saya langsung ngeluarin HP, langsung hidupin kamera, terus saya rekam. Dan uniknya di Belfast itu mungkin teman-teman mengira salju itu bertahan mungkin seminggu 2 minggu ya setiap tahun. Cuman ini adalah kejadian langka di Belfast, karena cuman maksimum itu 2 hari dalam setahun. Tapi apa di Belfast emang sering turun salju atau sebenarnya nggak biasa aja gitu? Enggak. Cuman setahun itu 2 hari. Dalam setahun itu cuma 2 hari, jadi jarang. Seringnya adalah hail, orang bilangnya hail, hujan es batu. Oh, oke. Nah, saya udah nyampe di train station-nya, dan saljunya lagi turun kenceng-kencengnya. Yang salahnya saya pada hari itu salah outfit, karena saya kira nggak akan ini paling mendung doang gitu kan. Mendung, terus tiba-tiba cerah, tiba-tiba salju. Jadi kamu pakai outfit apa nih pas lagi record video campus tour ini? Outfit pakai kaos. Kaos pendek gitu, lengan pendek. Bener, pakai kaos terus pakai jaket Ya normal. ampun. Nah, ya jadi gitu tuh yang terjadi. Nah, di depan ini mungkin agak blur ya, cuman ada 2 pub yang sangat-sangat terkenal. Ini lebih ini hampir seumur dari Queen's University sendiri, bukannya tahun 1849 nih, yang The Crown Bar kalau teman-teman. Oke, that's old enough. Ada juga Robinson, itu teman-teman yang sangat terkenal, Irish pub. Ini emang daerahnya sepi atau karena dia pandemi jadi mobilitasnya berkurang gitu, orang-orangnya banyak stay at home? Ya, mobilitasnya jadi berkurang gara-gara pandemi, lockdown kan, terus-menerus. Bukanya cuma seminggu, terus lockdown lagi. Nah, buat teman-teman ya, mungkin sekarang kelihatannya sunyi, kayak kata Mutia tadi, cuman kalau misalnya nggak lockdown, apalagi lagi summer terus sunny di luar, orang-orang tuh pada keluar semua. Very vibrant city. Orang-orang juga activity, benar. biar enjoy gitu kan, biar doing activities. Iya, benar. Malah kalau misalnya salju ya, salju itu summer lebih banyak keluar, salju orang lebih sedikit keluar. Oh, oke. Jadi yang keluar tuh orang-orang internasional, karena kita belum pernah lihat salju kan, maksud saya. Jadi lebih proud gitu, oh ini lagi salju, kita keluar yuk. Story gitu. Biar dapat langsung diabadiin. Benar, diabadikan. Tadi selain tadi kan ada pub tuh yang udah kamu tunjukin. Selain itu, selain pub deh di daerah sini tuh ada apa aja? Yang jalan yang kamu lagi telusurin nih. Nah, pas banget ini Tia. Bentar lagi di sebelah kanan ya sebenarnya. Di sebelah kiri, sorry. Di sebelah kiri itu ada Nandos. Udah kelewatan kayaknya. Ada Nandos itu kayak, nah ini dia nih. Nandos di sebelah kiri itu Nandos. Jadi sering makan di situ juga, makan-makannya kayak ayam. Lidah-lidahnya cocok lah sama lidah-lidah orang Indonesia kalau aku bilang. Kalau nyari ayam gitu ya, nggak jauh-jauh. Iya, nggak jauh-jauh. Cuman kita biasanya sedia ABC, kita bawa ke situ, sambal. Di sana, oke. Di sana tuh ada batas waktu keluar nggak? Atau bebas aja kan kalau di Indonesia sekarang ada PSBB gitu ya. Maksudnya jam 8 tempat-tempat udah pada tutup. Nah, kalau di sana sendiri kayak gimana? Di sana sendiri, di sini tempatnya itu full tutup, kecuali rumah makan yang take away. Semuanya tutup benar. Jadi nggak ada jam buka, jam tutup, semuanya tutup.
Terus kalau rumah makan tuh biasanya ada yang 24 jam kayak McD atau KFC. Sekarang cuman buka sampai jam 2 pagi gitu. Oh. Termasuk yang Mutia bisa sama teman-teman bisa lihat sebelah kanan nih, ada namanya Free House. Nah, Free House ini tempat makan murah. Di Indonesia itu tempat makan apa ya bilangnya ya? Ya pokoknya tempat makan murah, kita bisa duduk-duduk murah di situ kan sama teman-teman, tempatnya juga lebar, hangat. Sini kita sering makan juga nih. Dia jual cuisine apa gitu? Maksudnya makanannya yang dijual tuh apa? Pertanyaan Yang di-serve? bagus. Makanannya Western. Oh, Western. Steak, ada juga ayam goreng. Ini ketika ini ya teman-teman, ketika sempat habis lockdown kan udah open tuh selama seminggu. Itu ngantrinya sampai lampu merah orang ada yang ngantri. Karena tempat ini sangat-sangat terkenal. Nah, di depan, di sebelah kiri itu ada movie house. Oke. Biasanya kamu kalau keliling-keliling kayak gini lebih sering jalan kaki atau mungkin naik sepeda? Oh, jalan kaki. Jalan kaki ya lebih sering ya? Jalan kaki. Nggak panas. 30 menit jalan kaki itu termasuk pendek kalau kita. Dan udah biasa juga sih ya, maksudnya pemandangan kan beda, jadi kita bisa lebih enjoy gitu ketika jalan. Iya, benar. Bangunannya, terus pavementnya juga bagus kan. Nyaman lah ya buat pedestrian. Iya, pedestrian friendly. Sebelah kanan ada Chicken Licken, itu kayak KFC-nya yang di UK lah. Is it good? Chicken Licken. Chicken Licken. Nah, itu kayak ayam KFC. Bukanya cuma buat take away, jadi kita nggak bisa makan di. Itu ada kafe, ada juga masakan Itali, ada pizza. Jalan terus ya, saljunya agak. Ini tangan saya lumayan lah ya. Gemeteran nih recordingnya. Ini suhunya bisa nyampe berapa? 0, -2 kalau salju. Kalau biasa 10 sampai 18. Kayak AC. Kalau ngelihat banyak tempat-tempat makan kayak gini ya, kiri kanan gitu, kamu kalau sama teman-teman biasanya kalau nongkrong ke tempat seperti apa? Kayak misalnya kafe buat ngopi gitu, atau lebih sering ke tempat makan? Enggak ini. Ya, pas banget nih pertanyaannya di tempatnya juga. Nih, di seberang sana itu ada 2 kan, ada The Points namanya. The Points yang ada open space-nya. Jadi kita bisa duduk-duduk sambil minum di luar. Nongkrong-nongkrongnya di situ. Itu kalau mau santai. Cuman ya teman-teman, kalau mau makan ya, kita lebih sering nongkrong untuk makan. Kalau nggak makan nggak afdol. Dan kita makannya itu selalu di restoran Cina. Asian food. Itu comfort food banget ya. Pesan apa aja kamu kalau di sana? Aduh, temen aku yang biasanya pesen, cuman aku taunya ada ayam, ada cumi, ada yang goreng, ada cumi goreng. Yang Harmony City itu salah satu jenis food juga. Ada juga Sichuan spicy, gitu-gitu. Untuk Asian food di sana termasuk murah atau standar? Kalau makannya rame ya, kayak kita ber-10, ini tuh cukup murah. 180.000 kalian kenyang ketawa-ketawa kalau. Oh, cukup ini ya, cukup murah ya. Itu makan tengah kalau bisa rame-rame. Udah mirip all you can eat. Kadang kita nggak habis, terus bisa bawa pulang. Benar, ini di sebelah kanan, itu juga ada rumah makan, cuman yang agak fancy. Jadi kita nggak pernah makan situ. Lihat doang. Keren tapi kalau foto. Masih student budget. Paling kamu kalau mau nabung dulu. Terus nyobain. Kalau ini sebelah kiri apa nih? Nah, ini ada klub. Ini ada klub. Klub yang banyak studinya di sini.
Ini kalau aku perhatiin buildingnya banyak yang vintage ya. Keren banget gitu, maksudnya interior eksteriornya tuh kelihatan old. Iya, bener. Kotanya itu udah kota yang agak tua sih sebenarnya. Hmm, Jadi gedungnya itu masih di preserve ya seperti itu bentuknya dari dulu sampai sekarang. that's cool. Perumahan-perumahan juga masih banyak yang tahu nggak sih kalau di UK Masih oren-oren gitu kan bangunannya bata-bata gitu. kayak gothic gitu nggak sih buildingnya? Jadi kayak apa ya? Kayak old cathedral, kayak museum. Iya, bener tuh. Itu bener. Yang kata Mutia itu sangat benar. Kenapa? Karena di Belfast kan banyak influence dari Katolik kan. Mhm. Katolik. Bangunan-bangunannya juga banyak. Dulu banyak mercenary yang bangun gereja Katolik di situ. Jadi bentuk-bentuknya gotik-gotik gitu. Mm-mm. Influence dari situ mungkin. Nah, yang aku tunjuk ini di seberang ini adalah klub yang paling terkenal buat anak-anak internasional. Namanya Elba. Itu kita kalau di situ ya, itu kayak kelas, tapi di tempat yang berbeda. Orang-orangnya itu aja pasti. Nah, ketemunya itu aja. Ketemunya itu aja. Ini di kelas tadi bukan gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Apa meeting point-nya sering di situ atau ya emang itu the greatest place yang kalian bisa temukan, jadi kalian nyamannya di situ gitu? Ya, nyamannya di situ sih. Gini, agak segmented ya kalau masalah tempat ngumpul-ngumpul gitu di Belfast. Ada student bar, itu isinya orang-orang bule semua. Dan kadang kita kurang bisa mingle kan, kurang bisa relate. Kalau misalnya yang di Elba tersebut, itu banyak orang internasionalnya. Karena yang bulenya pada di student bar tersebut. Oke. Jadi lebih nyaman di situ sih. Jadi kayak kenal-kenal semua gitu. Nah, ini yang bangunan yang Mutia tadi bilang kayak gotik-gotik. Ini church. Wah, ini keren banget sih. Presbyterian Church. Ini kalau public transportation juga sering lewat sini nggak? Kayak misalnya bus atau yang double decker gitu? Sering. Ada bus stop di setiap mungkin ya. Kamu di sana pernah nyobain naik bus juga? Pernah. Kamu kemana tuh? Ke kota lain ya? Oh enggak bahkan. Kalau ke kota lain kita naik kereta api kayak yang pertama. Oh, naik train. Kalau naik bus, kamu biasanya mengunjungi tempat apa? Yang jaraknya lebih deket ya? Yeah. The bus is designated for city only. Oke. Dari abis kalau nggak salah waktu itu belanja di Tesco, terus kita cobain naik bus yuk gitu sama teman kan. Ya udah kita cobain tuh di lantai 2-nya kan. Agak lah pokoknya karena kita belum pernah. Keren sih tapi. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia Mut. Ini buat teman-teman, ini adalah Queen's University Belfast. Wow. Jadi buat teman-teman yang pengen kuliah di Queen's University Belfast, inilah pemandangannya. Dari luar aja udah kayak gini. Ini bisa loncat ke screen-nya sekarang nggak? Iya. Jadi rektor kita Albus Dumbledore ya. Ini udah mulai ngayal ya? Enggak, ini ngayal-ngayal canda doang. Soalnya ini mirip banyak yang Harry sih di situ. Oke. Ya, ini banyak yang bilang ini mirip sama Hogwarts. Karena model bangunannya kayak gini kan, model-model tua gitu. Still old architecture gitu ya. Jadi buat teman-teman ya, Queen's itu udah buka sejak tahun 1845. Udah hampir 200 tahun. Jadi bangunannya itu masih kayak gini. Kenapa namanya Queen's? Karena dia tuh by the order of the Queen. Jadi bangun itu. Oh, oke. Gitu. Dan mereka nggak pernah mengubah bentuk bangunannya sedikit pun ya, maksudnya iya tetap seperti itu aja gitu. Dari luar penampakannya. Iya. Mereka ada pembangunan lagi nggak sih, misalnya kalau di dalam gitu, misalnya ada tambahan kelas buat beberapa bidang? Nah, itu pertanyaan bagus juga. Kalau gedung utamanya ini ya, ini renovasinya mungkin cuma sedikit.
Mungkin cuman dipugar aja bangunannya. Kita udah lihat kali, cuman kalau untuk nambah kapasitas itu mereka bangun gedung baru. Bukan di sini, nggak ini yang ditambah. Oh, oke. Pokoknya ini tetap gini aja gitu ya. Udah jadi Iya, emang udah ikonik banget sih ini. icon, bener itu kata yang tepat. Nah, ini dari depan nih. Nih buat teman-teman yang mau lihat dari depan tuh keren banget. Apalagi ini ditambah lagi salju, jadi makin ambience-nya makin dapet banget. Kalau lagi summer gitu nih misalnya, di depan-depan sini tuh harusnya apa? Supposed to be ada rumput-rumputnya gitu atau emang dia cuma jalanan aja? Rumput green. Di kiri Oh. kanan tuh rumput green. Nah, dan di sebelah kanan ini ya, kebetulan tadi Mutia bilang summer. Summer itu adalah intake baru atau mulainya semester baru. Biasanya di sini rame karena ada yang namanya Fresher Fair. Fresher Fair itu kayak ada isinya kayak festival, banyak stand-stand yang dia tuh ngepromosiin ada klub apa aja sih, ada ekstrakurikuler apa aja sih di Queens gitu. Misalnya gitu. ada yang berenang, ada yang kayaking, ada yang hiking, ada yang panjat tebing, ada yang debate gitu-gitu. Jadi ramai dari di situ. Biasanya Apa gede. itu cuman buat apa sih community atau yang kayak kegiatan seperti itu atau dia juga promote yang lain? Emang khusus kayak kegiatan aja ya? Iya, Klub-klub khusus gitu. khusus promo untuk ekstrakurikuler. Mungkin di Indonesia bilangnya UKM ya. Aduh, udah lama gak jadi mahasiswa nih. Mutia sudah lupa. Kalau aku sih UKM nyebutnya. Cuman kalau Iya, untuk festival yang misalnya nge-promote buat klub-klub itu, aku belum pernah sih sejujurnya. Jadi itu kayak cuman diumumin pas masa orientasi aja gitu kan. Tapi kan kalau di luar negeri kan kita beda nih. iya benar-benar. Itu sekaligus masa orientasi sebenarnya, Mut. Oh, Sekaligus kita oke. masuk kan beberapa hari kemudian ada dibangun tenda gede. Di situ tuh UKM itu. I see. Itu gedung sebelah kanan. Ini adalah patungnya ikonik. Tapi maaf ya teman-teman, sebelumnya aku nggak tahu nih maksud patung ini apa. Cuma ini udah ikon dari lama. Dan ini di plate-nya sebenarnya kalau nggak bisa dilihat itu kayak ada nama-nama orang, mungkin itu adalah lulusan sini gitu. Mungkin kemungkinan besar. Apa jangan-jangan itu notable alumni kali ya? Ya mungkin. Semoga ada ya orang Indonesia bisa ditulis di situ. Amin. Siapa tahu nih teman-teman yang join di sini menjadi salah satunya. Kan kita nggak ada yang tahu. Ya kan? Ini kita udah mulai memasuki kampusnya ya. Benar. Ini adalah gerbang utamanya. Nah, itu saya masih terpukau. Padahal udah 10 kali lewat sini kayak, wah ini gila sih, keren. 1845 loh. Nah, kita masuk, di depan situ ada yang lagi merenung kan. Patung. Lagi Ini berpikir. entrance-nya ya. Ini entrance ya, ini masih entrance, belum tengah. Mungkin kita speed up dikit ya. Nah, Ya, ini dia. boleh. Itu dia. Entrance-nya begini. Dan patung yang merenung tadi, biasanya kan patung-patung Yunani suka gaya berpikir. Ini adalah patung Galileo. Patung Galileo. Nah, icon juga ini. Untuk kampus QUB ini emang di setiap spotnya ada art ya. Maksudnya dia feature seni gitu di setiap bagian kampusnya. Iya, Kayak patung ada. tadi salah satunya sculpture itu. Atau hanya di spot yang tadi itu aja pas di entrance? Banyak banget sebenarnya. Banyak Di ya. samping, ya, aku nggak sempat ngevideoin, tapi di samping Queens, itu juga Mhm. ada patung. Di belakang Queens ada patung. Oke. Di depannya juga ada patung. Dan bahkan gedungnya sendiri itu adalah state of art. Karena bangunannya itu bisa bertahan kurang lebih 180-an tahun ya.
which is itu udah Mhm. ini adalah tengahnya. Jadi kayak ada main board di tengah, dikelilingi. Nah, yang di depan sana, yang di seberang itu adalah gedung matematika. Kalau bagi teman-teman yang mau masuk Queens ya, pasti udah sering denger yang namanya Russell Group. Bener nggak, Bang? Ya kan? Russell Group. Jadi Queens ini salah satu eh, grup dari Russell University, tapi kalau misalnya di Russell Group, Mhm. biaya kuliahnya itu udah sampai 20.000 sampai 30.000 ya. Tapi kalau aku masuk itu biaya kuliahnya cuma 15.000. Oke. 15.000 pound sterling setahun. Itu setengahnya Jauh lebih daripada murah. jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Tapi kita dapat Russell Group tersebut, top 24 research intensive university in UK. Karena daerahnya juga, daerah ini Belfast, sorry. Aku pause bentar. Belfast adalah kota paling bahagia di UK. Kenapa tuh? Kok bisa paling bahagia? Beritanya begitu. Oh. Kalau misalnya aku bisa menginterpretasikannya, kenapa bisa bahagia? Karena orang-orangnya. The Orang-orangnya people ramah. The people. Warmest, friendly ya? friendly, mau berkomunikasi. Mhm. Kalau aku sering banget nih, kalau misalnya lagi di jalan atau di kereta, ketemu Mhm. orang, kamu kuliah di mana gitu tiba-tiba. Mereka duluan nanya. Oh, anget banget ya sama. Padahal dia juga pasti tahu loh kalau kamu tuh dari luar pendatang gitu. Iya, bener. Makanya stress levelnya juga bisa dikeluarin kan. Hmm. Karena Bisa nih buat teman-teman yang mau kuliah di Belfast, nggak usah khawatir lah ya dengan lingkungan dan orang-orangnya, karena pasti kalian bakal disambut secara hangat. ya, Seperti ada pengalaman Dava. pengalaman aku. Bahkan tuh ada kayak pas aku kesulitan beli tiket kereta ya, ada orang yang bantuin, kamu gimana, kamu mau gimana, gitu. Dibantuin loh. Without you Orang asking gitu, first. Oh, peka juga ya. baik juga. Makanya mungkin karena itu ya happiest city nggak sih? Hmm. Sekarang ini kita mau kemana nih? Ini bagian tengah. Itu pintu kanan. Nah kalau pintu kanan belok kiri itu ada library, nanti ada video. Nah ini dia view dari tengah. Hmm. Nah, pohon yang di sebelah kanan ini teman-teman, pohon yang gak ada daunnya itu kalau lagi spring daunnya warna pink kayak sakura. Wow. Ini ada dipagerin gini di lantai gitu sih. Itu maksudnya kita nggak boleh nginjek ya? Boleh, Boleh. boleh. Jadi biasanya ada orang-orang yang duduk-duduk di rumput gitu. Kalau biasanya enggak sih. Nggak ada ya? Biasanya kan ada Iya. tuh park di kampus yang dipakai buat student ngobrol, ketemu teman-temannya, catch up, atau bahkan buat ngerjain tugas gitu kan. Kalau tempat tadi berarti enggak ya? Tempat ini enggak sih. Hmm. Cuman kan ada kursinya juga. Ada kursi juga sih bisa. Iya, duduk di kursi mereka. Kayaknya kerumputnya yang di sini dijaga. Cuman yang di belakang Queens itu ada lapangan gede. Oh, bisa ya di situ ya? Di situ banyak duduk-duduk. Nanti ada videonya. Itu ada teman saya nih, join Sip. 2. Kemarin pengen beli boba. Nah, di sini banyak boba lagi viral di sini. Sedikit informasi. Iya, ini dia. Nah, kita di belakangnya. Kemarin HP saya tiba-tiba mati karena kedinginan. Jadi besoknya saya ngambil video lagi. Jadi udah nggak ada salju. Ini adalah gedung tertua juga. Ini gedung teologi. Itu state of art juga yang. Nah, yang di depan itu namanya Maclay Library. Itu library-nya kita. Jadi di dalam library tersebut aku nggak bisa masuk ya pada saat itu. Cuma di dalam library-nya ada komputer gratis buat kita pakai, buku juga banyak, pinjam bisa ya. Is it the biggest library di kampus itu? Yes. Atau
Sebenarnya library-nya banyak ya? Library-nya ini sih the biggest one. Oh, ini yang paling besar. Nah, itu gedung Kamu kalau nugas di perpustakaan itu juga? enggak. Nah, sebenarnya diakomodasi sendiri, Queens memberikan ruang komputer. Lengkap ya. Nggak perlu jauh-jauh. Oke. Itu gedung matematika yang kita lihat tadi tuh yang di belakang, yang sebelah kanan. Nah, Oh, jadi ini di belakangnya Queens. untuk kan kamu tadi sempat mention accommodation ya di Queen's University Belfast. Ini kalau akomodasinya sendiri dia di mana nih posisinya? Akomodasinya itu terbagi jadi 4. Nah, 3 di antara 4 tersebut posisinya di pusat kota. Dan Hmm, 1 itu yang di pinggir kota, cuman lebih dekat ke universitas. berarti yang benar-benar deket banget sama universitas ini nggak ada. Emang semuanya masih harus ditempuh jarak gitu ya? Benar, Mut. Jadi, tahun pertama aku sempat yang di pinggir kota. Oh, Yang di pinggir oke. kota. Itu jalan 10 menit, 15 menit nyampe ke Queens. Nah, kalau yang sekarang aku tinggalin, ini di pusat kota. Kalau jalan tuh sekitar 30 menit, teman-teman. Lebih jauh sedikit ya? Lebih jauh sedikit. Lebih jauh 2 kali bahkan. Oke. Iya. Jadi makanya tadi kan, kamu nugas di sini, kamu Tia nanya. Enggak, jauh. Too far from where I live. Nah, yang uniknya lagi pas di belakang Queens nih, itu di depan teman-teman bisa ngelihat 2 tiang putih ya. Itu adalah entrance ke Botanic Garden. Jadi aku suka nih, mungkin yang mendesain si Queen sendiri, mikir kalau misalnya habis belajar pasti kan pernah pengen lihat tanaman gitu yang hijau-hijau kan. Itu adalah bagian library, itu adalah Queens, belok ke kanan. Nah, itu Queens masuk situ, yang ke kanan tadi. Nah, ini adalah Botanic Garden. Nah, di sini nih yang banyak ngumpul-ngumpul Mut, duduk-duduk. Di sini banyak yang ngunjungin juga ya. Apakah ini terbuka untuk umum atau hanya boleh mahasiswanya aja gitu? Umum, Umum ya? ini umum. Ini Bisa umum. kan nih buat traveling tipis-tipis kalau bingung mau kemana. Oh ya udah ke Queen's University Belfast aja, ada botanical garden-nya gitu. Kayaknya ya, percakapan dari orang-orang lokal kayak gitu tuh kayaknya. Soalnya Sepertinya aku bisa langsung sepertinya kayak kebayang nih. kita jalan-jalan yuk kemana? Queen's University gitu mungkin. Lalu bukan ini juga bebas masuk. Bahkan ke Queen's yang tadi ya, Mut ya. Uh, Itu orang biasa juga bisa masuk. Nggak mesti. oh, oh ini ternyata banyak juga ya yang lagi nongkrong di parknya, duduk-duduk, nyantai. Jadi aku sangat berterima kasih dengan pemerintah Belfast ya. Mm-mm. Karena kalau di luar boleh berkumpul batasan 15 orang. Oke. Nah, kalau di dalam ruangan itu nggak boleh. Nggak boleh lebih dari 5 kalau nggak salah. Kalau ini kan juga parknya luas lah ya, jadi kamu juga masih bisa social distancing lah, masih bisa ngejaga jarak gitu. Bener, bener banget. Banyak social Nggak bubble di terlalu sini. dekat dengan yang lainnya. Wah, ini tuh ada yang main-main. Oh itu yang truk yang sebelah kanan. Mm-mm. Bisa lihat ya? Itu truk es krim. Oh, tapi itu truk es krim siapa nih? Ini yang sellernya dari luar gitu atau emang QB provide juga gitu dari Kayaknya dia universitasnya? emang mangkal Part di of. situ dia. Oh, Mangkal di situ dia kayaknya. dari luar berarti ya? Prospeknya bagus kan, banyak orang-orang yang Iya, datang. iya benar juga. Oh ya, satu lagi teman-teman mungkin ini teman-teman belum tahu Kelvin nggak? Kan ada Celsius, ada Kelvin. Mhm. Kelvin itu dari Northern Ireland dia, dari Belfast. Lord Oh, Kelvin, penemu.
Nah, ini salah satu tempat yang ikonik juga namanya tuh yang sebelah kiri. Ini yang namanya Botanic Garden itu ini sebenarnya. Nih Yang tadi tuh masih depannya aja ya, masih parknya aja gitu. ya, yang benar-benar Botanic Garden itu adalah ini. Jadi itu kayak garden, indoor garden. Ini udah lama banget. Tapi aku nggak bisa masuk ke dalam sini karena lagi Sebenarnya tempat ini tuh buat apa aja selain dikunjungin? Bisa buat penelitian juga atau mungkin proyek-proyek mahasiswa kalau mereka pengen review atau mungkin meninjau sesuatu gitu. Sepengetahuan yang ada sih belum ada ya teman-temanku yang ya? research di sini. Mungkin di lab ya mereka researchnya. Ini lebih ke Icon City gitu. Oke. Ini juga jadi tempat syutingnya salah satu film Netflix. Apa tuh? The Fall. Jatuh. Oh, aku belum nonton. Mungkin kayaknya teman-teman yang ada di sini pasti ada yang suka mantengin Netflix juga dan udah nonton seriesnya. Itu series ya? Atau movie? Itu series. Series. The Fall. Dan ada yang di dalam si Botanic Garden ini. Keren itu. Keren banget sih. Itu library, itu Botanic Garden. Setelah belajar capek, wah lihat hijau-hijau, coba bayangin. Kurang seger apa lagi pemandangannya, udah udaranya seger. Yang dilihat mata juga seger. Yang dilihat mata, maksudnya gimana, Mut? Nggak, maksudnya pemandangannya. Hijau-hijau. Oh iya. Hijau-hijaunya. Ini hijau-hijau di sini banyak tanaman. Nah, oh ya, ada yang aneh juga di Belfast. Teman-teman. Kalau misalnya lagi sunny, itu lebih dingin ketika lagi hujan. Lebih dingin daripada ketika lagi hujan. Kalau pas lagi sunny, turun hujan, dingin, lebih dingin. Iya. Ketika lagi cahaya matahari keluar, sunny, itu udaranya lebih dingin daripada ketika lagi hujan. Oh, kok bisa sih? Hujan itu nggak terlalu dingin. Tapi kalau lagi sunny, itu dingin sekali. Jadi kamu kalau sunny malah lebih sering pakai baju hangat ya dibandingkan kalau ketika pas hujan. Bener. Ini lagi dingin ini kemarin. Karena kenapa? Kalau sunny kan berarti kita berteori ya, anak-anak sini nih, anak-anak perkumpulan pelajar. Kayaknya kalau misalnya lagi sunny, udaranya kenceng, makanya awannya ketiup. Jadi mataharinya nampak. Jadi anginnya kenceng. Ini random banget ya, ini perkumpulan mahasiswa-mahasiswa. Ini perkumpulan. Berimajinasi. Oh, ya. By the way, teman-teman, kita di sini ada perkumpulan pelajar Indonesia, PPI Belfast, singkatnya PPI Belfast. Dan aku kebetulan jadi wakil ketua di situ, Vice President. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau ada pertanyaan lanjut tentang jurusan apapun itulah, tentang Belfast atau Queen's, bisa langsung di-follow IG-nya PPI Belfast, atau bisa langsung chat ke saya. Gitu sih. Nah, tadi aku udah bilang tentang Lord Kelvin kan. Kelvin yang temperatur tadi. Ini adalah patungnya lagi construction. Kelvin. Oke, ada sculpture-nya juga. Nah, itu masukkan tadi. Banyak juga patung-patung. Jadi kiri kanan depan. Iya benar ya, banyak banget ya. Oh ya, satu lagi. Penulisnya Narnia. Itu juga dari Northern Ireland, dari Belfast. Wow. Banyak banget seniman asal Belfast. Iya, bener. Banyak. Dan aku nggak bisa ngevideoin kemarin di dalam library yang tadi. Itu ada ada pintunya Narnia. Is that real? Maksudnya kayak itu beneran ada tempatnya gitu? Iya, ada tempatnya. Ada tempat. Jadi bukan properti mereka ya, bukan bagian dari, tapi emang beneran ada gitu tempatnya. Bagian dari kota ini. Bukan bagian dari kota, Mut. Queens. Bagian dari Queens. Iya. Ini tadi kan. Tuh yang di atas ini.
eh, ini gedung ini namanya ruangan C.S. Lewis. C.S. Lewis Hmm. itu penulis Narnia. Dan pintu masuknya itu ya pintu Narnia bener-bener kayak Oh, yang oke. kita lihat di film. Seandainya Di bisa filmnya kelihatan ya. bener. Sininya bisa Oke. kelihatan. Terus di dalam itu ada kan ada table-nya, Aslan table itu juga ada di dalam. Kita sepertiin aja ya. Ya, kita next ke tempat tadi terakhir apa ya yang kamu Aku terlalu semangat jelasin Queens karena emang se-worth it itu sih untuk di teman-teman tahu. berkarakter ya? Maksudnya banyak cerita gitu di baliknya. Tuh, ya, kita lagi jalan ke City. Nah, ini adalah City Hall. City Hall. City Biasanya Hall. dipakai buat apa ya ini gedungnya? Acara. Kalau buat administrasi, mereka punya gedung sendiri administrasi. Ini khusus buat acara. Di sini bus stopnya ya udah mulai banyak nih double deckernya. Iya. Kita duduk di atas tuh waktu itu. Kalau pedestrian di sini tuh ada yang rent cycles juga nggak sih, kayak kalau di Jakarta kan di mana ya daerahnya FX kali ya yang udah mulai ada banyak sepeda gitu. Nah kalau di sana kayak gimana? Kalau di sini banyak juga yang ngerent sepeda. Banyak juga ya. Jalan-jalan, jadi kita Mhm. top up online gitu, pakai kartu, terus ya kita masukin, terus bisa pakai sepeda. Tapi jangan dibawa pulang. Harus dibalikin lagi ke station. Harus dibalikin dong. Karena bukan punya sendiri. Soalnya banyak cerita kayak gitu, banyak teman-teman yang lupa kan. Dibawa ke rumah, loh sampai rumah kan harus balik ke station ya sepeda. Balik lagi. Ini sekarang kita menuju kemana ya? Center. Nih, bentuk bangunan-bangunan tua. That's very cool. Pusat kota. Dan di situ ada City Hall juga. Nah, ini dari depan, tampak depan. Ini City Hall ini aku nggak tahu ya dibangun tahun berapa, tapi arsitekturnya kayaknya udah tua juga ya, Mbak. Iya, ini pastinya sih tahun 1000 berapa gitu. Iya. 1800-an kali atau mungkin 1900-an. Gila, jalan utamanya kalau di City. Tuh, garis lurus itu situlah City. Oh. Sebagai informasi, kalau misalnya winter, kemarin kan winter, kalau nggak ada corona, ini sebenarnya penuh teman-teman. Kayak Rame ya. pasar malam bahkan. Oh, banyak festival juga. Iya, banyak stall-stall, namanya Christmas Market. Oh iya, Christmas market. Jualan di situ. Banyak stand-stand makanan ya. Kalau merchandise gitu ada juga nggak sih? Merchandise apa dulu nih? Kayak Belfast. I love My Belfast. Belfast Yang My umum City. banget gitu ya. Kayaknya ada sih, pasti ada ya. Paling ada Pasti lah ya kalau festival kayak gitu yang buka. Karena menurutku bisnis-bisnis kayak gitu itu hidup dari orang-orang internasional. Dan banyak banget orang internasional di sini. Betul. Orang-orang kayak saya yang pengen beliin baju buat saudara kan, bang beliin baju dong yang I love Belfast, itu kayaknya ada deh. Buat kenang-kenangan gitu ya, oh ketahuan udah pernah ke sana, udah pernah studi di sana gitu. Iya. Secara juga saya orang daerah kan, jalan-jalan ke luar negeri paling jauh ke Thailand. Oke. Kita lanjut lagi ke kemana nih? Ini adalah City Hall-nya, ini di dalamnya, jadi ada halaman luas yang kalau winter misalnya tadi ada Christmas market, kalau misalnya summer biasanya ini ada orang yang gimnastik gitu, Mbak. Ada orang yang nari-nari, ini saya lagi nari. Gitu. Banyak orang nari-nari, banyak pengamen di sini tuh bagus-bagus. Mereka bawa speaker sendiri, bawa mic sendiri. Niat banget ya. Niat. Vibrant banget.
Oke, nah ini kita keluar ke arah Keluar ke arah di situ ada Foot Locker buat teman-teman yang hype beast, yang mau beli sepatu. waduh, Harganya buat beli sepatu koleksi terbaru bisa. bener. Nanti minta temenin Dava sebagai tour guide-nya ya. Iya, tapi saya nemenin aja nggak beli. Iya. Tapi teman-teman yang pecinta sepatu di sini lebih murah daripada di Indo. Itu ada Marks and Spencer, M&S. Ini setara dengan pokoknya baju-baju murah di situ ada. Ini aku sambil menanyakan pertanyaan dari yang ada di text box ini ya, yang ada di chat box ini. Ada dari, ini kan pas banget nih lagi di jalanan ini ada banyak toko kiri kanan gitu kan. Ada dari Neti Christina. Kak, ceritain dong menu makanan mahasiswa di sana dan yang paling hemat apa aja. Tuh, pasti Dava tahu lah nih. Saya ya, sebelum di Belfast nggak bisa masak. Teman-teman saya nggak ada yang bisa masak di Indonesia. Kesini kita pulang jadi koki semua teman-teman. Lebih sering masak jadinya ya udah. Lebih sering masak karena kenapa? Kalau misalnya kita beli di luar itu mahal. Kita itu makan 3 porsi di rumah masak bisa sama dengan makan cuma 1 atau bahkan setengah porsi kalau di luar. Kalau menu makanan yang di luar itu yang murah adalah Sphinx. Sphinx Mediterranean. Itu yang the cheapest ya? Itu yang paling murah ya? Iya, itu yang paling murah. Dan gimana itu kalau Asian food? Kalau Asian cuisine yang paling murah? Ada yang namanya Chili House. Kita tadi udah lewatin juga. Dan murahnya itu nggak bisa menandingi masak. Murahnya itu paling makan kenyang itu 180.000 kalau. Nggak 180.000, mungkin lebih. 250.000 sampai 300.000 makan sendiri sekali makan. Itu makan kenyang. Berarti emang udah paling hemat masak sendiri ya. Udah gitu terjamin lebih sehat. Kita lebih tahu gitu yang kita masak tuh bahannya apa. Benar. Nutrisinya gimana, bisa ngatur sendiri. Oke. Dan gitu lagi teman-teman, kita nggak pernah lihat YouTube. Kita pakai feeling. Kita melatih feeling gitu. Terus kamu tahu takarannya gitu gimana, bahan-bahan yang diperlukan apa aja? Emang udah kebayang ya? Paling tinggal eksekusinya aja gitu. Kalau masak kita biasanya berlima. Jadi kita peer review. Cobain dong masakan kita ini masih asin atau gimana? Atau kurang manis? Asin. Ya udah tambahin gula. Gitu sih. Peer review sih sistemnya. Oke. Jadi lebih dekat juga kan. Ini adalah KFC juga. KFC tadi. Ini ada juga pertanyaan dari Maria Madeleine. Di pandemi seperti ini kan dia notice tuh di video rata-rata pada nggak pakai masker, ya kan? Kalau dari pemerintah sananya sebenarnya masih menegakkan protokol banget atau emang dia udah mulai melonggarkan kali ya? Mungkin dia udah ngelihat dari rate COVID di sana seperti apa? Iya, kalau masalah pakai masker ya, yang sangat ditekankan pakai masker adalah di dalam ruangan. Di dalam ruangan itu sangat strict. Ada beberapa rule yang kita nggak bisa breach, contohnya pindah household. Misalnya kita main ke rumah teman kita, itu nggak boleh sama sekali. Kalau kita mau di luar, dan sebenarnya dianjurkan untuk pakai masker. Saya ini sepanjang saya memvideokan, kebanyakan saya pakai masker. Tapi kalau yang lain mungkin karena merasa di luar ya, gitu sih. Bahkan kita udah lockdown terus-terusan. Ini sekarang sebenarnya 2 minggu lalu kita udah open. Cuman di-announce lagi nih, 3 hari sebelum di-open, di-announce bahwa kita akan lanjut sampai 1 April. Kita entah April Fools, nggak tahu ya teman-teman. Kita harap aja memang di 1 April itu udah berhenti ya. Amin. Oke, karena waktunya udah
udah mau berakhir ya, udah di penghujung acara banget. Kita udah punya sisa 10 menit nih. Kita mungkin bisa tanya-tanya Dava kali ya tentang Queen's University Belfast, tentang kehidupan studi kamu di sana. Boleh. Kita coba. Ada motor Mio di UK. Gak apa-apa, sambil jalan aja videonya. Oke, boleh. Boleh. Dari Kevin ya, Queen's University Belfast kan salah satu perguruan tinggi terbaik di UK ini. Nah, itu dia banyak provide klub kemahasiswaan juga nggak? Banyak banget. Banyak, ada ya? over, aku takut salah ya, 200 klub atau lebih. Kurang lebih lah ya, approximately ya. Ya, dan bahkan kita bisa bikin klub sendiri. Jadi klub-klub yang ya populer itu adalah QISS atau Queen's International Student Society. Jadi semua mahasiswa itu kayak himpunan seluruh mahasiswa internasional. Salah satu klub yang lain adalah PPI Belfast, teman-teman. Klub belajar Indonesia di Belfast. Gimana tinggal di Belfast? Happy nggak kuliah di sana? Terus kalau dari biaya hidup ya, itu lebih terjangkau nggak dari kota besar lainnya di UK? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Siapa tadi namanya? Dari Kevin. Oh ya, Kevin, makasih nih pertanyaannya. Kalau di Belfast sendiri, aku benar-benar happy. Kenapa? Karena orang-orangnya ramah, kembali lagi tadi. Happiest city in the UK, dan itu super friendly. Dari segi mahasiswa Indonesia saling support. Jadi ada, kalau misalnya kita kesusahan, kita bisa ajuin ke PPI. Siapa nih yang ngerti? Mereka most of the time bantu. Dan juga kalau kita ke cost ya. Cost Belfast adalah tempat untuk living cost termurah. Segi akomodasi, segi food, itu paling murah di UK daripada di mainland. Karena kita letaknya di Pulau Island. Paling murah. Paling murah ya. Kalau misalnya di 800 pound atau 900 pound itu sebulan, kita di sini 500 pound udah dapat kamar mandi dalam, dapat wifi, fasilitas segala macam. Oke. Nah, aku juga penasaran nih, mungkin aku pengen mewakili suara hati dari teman-teman yang ikutan virtual tour ini. Apa sih perbedaan yang kamu rasain ketika belajar di Indonesia dan belajar di Queen's University Belfast ini? Apa perbedaan yang paling mencolok gitu yang menurut kamu, oh oke, this is my right decision ever gitu? Oke. Untuk belajar sendiri ya, aku belum pernah kuliah di Indonesia, jadi aku nggak bisa kuliah di Indonesia atau di Inggris. Cuman dari segi pembelajaran kurikulum ya, di sini tuh lebih ke konsep. Lecturer aku itu most of the time, misalnya dikasih waktu 2 jam untuk dia ngajar. 1 jam pasti dia habiskan untuk membahas introduction, basic, analogi. Dan dosen itu sangat-sangat nge-inspire aku sampai aku cerita background sedikit. Dulu aku masuk electrical electronics engineering itu cuman dari ini nanti prospek kerjanya bagus, gampang cari kerja, dari situ aja. Gak ada dari akunya sendiri. Tapi akhirnya pada pas masuk tahun 1 aku ketemu dosen yang benar-benar ngajarin itu pakai hati gitu. Dan dia profesional lah ya. Dia punya 2 jam, 70% dia ngajarin cuma introduksi doang. Satu yang aku ingat dari dia. Benar-benar detail gitu. Iya, benar-benar detail. Bahkan dia simplifying. Oh, oke. HP itu ibarat orkestra. Microchipnya atau prosesornya itu adalah konduktor yang membuatkan sebuah musik. Ya kan? Dan layar itu adalah pemain musiknya, pemain instrumennya. Layar adalah pemain instrumennya, tombol adalah pemain instrumennya, komponen-komponen lain adalah pemain instrumen. Ada yang main biola, di laptop juga. Misalnya Core i5,
itu adalah si konduktor yang menjalankan musik. Sedangkan misalnya keyboardnya itu adalah pemain piano, layar adalah pemain biola, contohnya. Itu yang nggak inspire aku. Ternyata uh, something so complicated bisa dijelasin sampai segampang itu. Jadi kita interested. Wow, ini super banget sih. Dan kita bebas. Oh ya, mau lanjut pertanyaan lagi nggak? Atau aku lanjut sebentar? Aku ada last question sih sebelum kita mengakhiri virtual tour ini. Aku pengen tahu apa alasan kamu memilih Queen's University Belfast among other universities gitu. Simple. Apa yang pertama adalah Russell Group. Yang kedua adalah living cost sama tuition cost itu sangat-sangat murah, hampir setengah bahkan. Ketiga adalah Belfast dan Queen's sendiri universitas dan tempat yang sangat tepat untuk electrical engineering. In the future of green technology. Oke. Kenapa aku bilang green? Sebentar ya. Jelasin kenapa green technology. Karena Belfast sendiri itu one of the greenest city in UK. 60% up to 80% dari power generation electricity itu dihasilkan dari wind turbine. Belfast is a very windy city. Tadi aku bilang kan, ketika sunny kita menggigil karena kedinginan. Iya, betul. Itu sih sebenarnya teman-teman. Oke, jadi karena selain achievement yang dimiliki oleh Queen's University Belfast, karena emang dari fakultas kamu juga itu udah punya quality ya, benar-benar udah punya quality yang menjanjikan gitu. Kalau kamu memilih studi di sini, kamu bisa mendapatkan apa aja, kamu bisa dimudahkan dalam apa aja, dan emang itu juga bisa mempengaruhi dan bisa memaksimalkan sih gimana standar pendidikan dan pembelajaran yang bisa kamu dapetin gitu ketika kamu memilih engineering di Queen's gitu. Kalau engineering sendiri, Belfast punya long history. Kenapa? Kapal Titanic yang sinking itu dibuat di sini sebenarnya. Oh my God, really? Iya, aku nggak sempat ngelihatin ada museum Titanic yang untuk sebuah memori ya. Oke. Terhadap Titanic tersebut. Jadi yang membangun dari awal tuh engineering dari Queen's? Iya. Bukan dari Queen's, di kota Belfast dibikin, tapi engineering-nya aku nggak tahu. Tapi emang kota ini gitu ya? Kota ini. Ini dulu sampai sekarang adalah industrial city. Oke. That's very clear. Oke. Ini ada ini ada kepala sekolahku di sini. Halo Miss Liswang, makasih ya sudah datang. Oh, halo Miss Liswang. Terima kasih sudah menonton live tour ini. Hai Dava. Halo. Oke. Mungkin Dava ada pesan buat teman-teman semua yang pastinya di sini udah menonton live tour ini ya, kepikiran gitu kayak, duh aku jadi pengen nih kuliah di Belfast, jadi pengen nih kuliah di UK. Nah, ada tips and trick nggak gitu ketika memiliki cita-cita atau planning itu, apa yang harus dipersiapkan, terus harus seperti apa gitu? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Aku kasih step by step sih menurutku. Boleh. Ganti semua wallpaper kalian jadi gambar universitas kalian. Widih. Biar lebih terpacu ya. Biar lebih terpacu. Betul. Mungkin bagi kalian yang sekarang yang masih SMA masih ada yang wallpapernya pacarnya atau wallpapernya game-game gitu kan. Ganti teman-teman. Ganti. Aku dari kelas 2 udah ganti wallpaper laptop jadi Queen's University. Dan itu kejadian. Karena setiap kali aku buka laptop, aku ngeliat Queen's. Dan otomatis step selanjutnya adalah aku research lagi tentang Queen's itu apa, gimana kuliah di sana. Mencari tahu ya, mengeksplor gitu lebih dalam lah universitas seperti apa. Dan cari beasiswa. Mungkin bagi teman-teman untuk yang S1 itu mungkin sedikit beasiswa, tapi ada. Dan buktinya aku dari daerah, dan aku bisa buktiin aku bisa kuliah ke sini dengan beasiswa. Untuk yang S2, kalian pasti harus lebih terpacu lagi, karena beasiswa itu ada di mana-mana berserakan, teman-teman. Opportunity-nya banyak lah ya.
Ya, LPDP, Chevening, British Council, banyak. Oke, karena kita sudah, pas banget waktunya, udah jam 7. Aku mau terima kasih banyak buat Dava yang sudah spare waktunya menemani teman-teman semua dan menunjukkan sisi menarik Queen's University Belfast dan juga kotanya. Terima kasih banyak, semoga live CDN Campus Tour ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa push dan inspire mereka untuk keep going dan bisa merealisasikan cita-citanya untuk kuliah di luar negeri. Oke, terima kasih banyak Dava dan teman-teman semua. Oke, jangan khawatir. Buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan ya tentang Queens atau mungkin tentang di UK, tentang studi luar negeri, kalian juga bisa bertanya di sesi konsultasi yang ada dalam Sun International Education Expo setelah ini. Selain itu, kalian juga bisa mengunjungi website Sun Education di www.suneducationgroup.com. Atau lebih gampangnya lagi, kalian bisa download di App Store ataupun Play Store Sun Education Mobile App. Di situ udah lengkap banget. Itu ada seluruh informasi studi luar negeri, mulai dari jurusan, kampusnya, even accommodation, scholarship, pokoknya banyak banget. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua dan sampai ketemu di live tour selanjutnya yang bisa ada. Terima kasih Thank semuanya. you. Makasih juga ya, Mut. Oke. Keren-keren. MC-nya keren. Thank you, Dava. Bye-bye. Bye.